Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh kawan-kawan pecinta misteri dimanapun kalian berada. Pada kesempatan malam hari ini, saya datang ke satu tempat yang sudah biasa sebenarnya saya datangi, dan barangkali teman-teman pemirsa hafal atau paham tentang lokasi ini, tapi barangkali belum tahu juga kenapa saya senang atau betah di antara dua tempat ya. Yang satu yang di tanah yang berumput, yang beberapa waktu yang lalu kita live di sana ngobrol-ngobrol, dan malam hari ini juga saya di sini cuma bakal ngobrol-ngobrol aja sama teman-teman, akan membahas beberapa perihal yang mungkin akan menarik bagi teman-teman semuanya. Ya gitu, sekali lagi terima kasih banyak yang sudah pada hadir untuk kesempatan malam hari ini. Dan saya informasikan YouTube sekarang bebas lag ya teman-teman. Maksudnya 1000 lag itu nggak error gitu loh teman-teman. 1000 lag itu udah nggak error, nggak kayak 2019 itu kan 1000 lag itu pasti error. Jadi kalau teman-teman mau lag silahkan, kalau yang nggak mau ya nggak apa-apa gitu kan. Oke, kali ini saya datangi tempat ini di mana di sini itu ada pohon kelapa yang bolong gitu, teman-teman. Pohon kelapa bolong ini mungkin faktor alam ya. Ya, sebenarnya beberapa tanaman yang bolong itu faktor alam. Kalau memang dasarnya dia nggak bolong. Beda cerita sama pohon bambu gitu kan. Kalau pohon bambu memang dari sononya udah bolong, tapi ada beberapa jenis bambu juga yang nggak bolong sih. Ada loh bambu yang nggak bolong. Di daerah kalian mungkin ada bambu yang pumpet ya. Nah, beberapa benda-benda ini sering dikaitkan dengan perkara-perkara magis ya. Ada nilai-nilai mistis di dalamnya karena ada kejanggalan atau keanehan. Salah satunya itu bambu yang nggak bolong. Kemudian bambu yang ruasnya berhadap-hadapan itu juga dianggap sebagai suatu hal yang mistis, magis, karena di luar daripada umum atau nggak biasa. Itu seperti itu. Dan jadilah jimat-jimat tertentu yang sering dipakai oleh orang-orang, entah itu dalam tujuan jualan atau apapun. Saya nggak tahu gitu teman-teman. Tapi di sini saya akan berbicara bukan tentang bambu atau apapun. Kenapa saya milih di sini? Di sini itu sebenarnya adalah tempat di mana di bawah sana, di bawah jurang sana itu banyak hal-hal yang di luar nalar. Gitu teman-teman. Sebentar ini terlalu gelap ya. Oke. Saya mengurangi cahaya di sini teman-teman. Wow. Udaranya cukup dingin teman-teman di sini. Begini teman-teman. Menurut informasi, di bawah sana itu adalah tempat penyimpanan sosok di mana yang disukai oleh bangsa mereka. Saya sering cerita ke teman-teman tentang keberadaan sosok perempuan di bawah. Itu adalah simpanan di mana dia itu akan dikunjungi oleh pejantannya dari arah sungai yang akan naik ke permukaan sini gitu teman-teman. Maksudnya ke bagian bawah sana, nggak sampai naik ke atas sini gitu loh. Nah, di sini juga dipercaya banyak sekali benda-benda yang bersifat kepengasian. Kenapa? Karena di bawah sana adalah tempat tinggalnya seorang simpanan gitu kan. Ada unsur asmara, cinta barangkali di sana gitu teman-teman. Nah, di pohon yang bolong ini pun dipercaya oleh sebagian masyarakat sebagai pintu dimensi atau tempat tinggal dari sosok-sosok tertentu. Dan ada hal yang menarik juga. Di sini katanya sih Brad, itu ada yang disebut sebagai tali Roma. Nah, kita akan berbicara tentang tali Roma ya. Tali Roma itu beragam versi, ada macam-macam pandangan tentang tali Roma. Mungkin berbeda juga dengan daerah kalian tentang versi tali Roma itu sendiri teman-teman. Bagi saya
sepaham saya tali Roma itu memang beraneka ragam, ada macam-macam, tapi yang paling kuat dan paling populer itu adalah tali Roma yang dibuat prosesnya atau didapat dari buaya, sepasang buaya pejantan dan buaya betina. Jadi proses pengambilannya pun itu pada waktu buaya ini lagi kawin. Itu sejarah dan cerita yang saya pahami ya teman-teman. Yang paling kuat itu loh, maksudnya versi yang paling kuat. Oke, saya cerita dulu yang versi paling kuat ini, yaitu dimana dulu itu dari daerah seberang ya, dari daerah seberang teman-teman, dari daerah yang banyak buayanya tentunya, kayak seperti daerah Sumatera, Kalimantan, mungkin daerah lain yang punya banyak buaya. Tapi sumber muasalnya itu dari daerah mana ya saya sendiri nggak tahu, karena di tanah Jawa juga pasti dulu banyak buaya juga kan itu ya, sampai sekarang banyak buaya. Iya, cuma buayanya nggak di air kalau sekarang itu ya. Sekarang ya kayak gitulah, buayanya di mana-mana itu. Bahkan di kolom komentar ini mungkin sudah banyak buaya pada muncul ya, Bret. Ya kayak gitulah. Suasananya bro di sini kayak sejuk-sejuk gimana gitu rasanya loh. Oke. Begini teman-teman, yang saya pahami atau yang saya dengar yang memiliki versi paling kuat adalah urat buaya, urat punggung utamanya. Jadi proses mengambilnya pun menunggu buaya ini kawin. Jadi para pemburunya ini akan mengintai di mana waktu buaya itu kawin, dan pada saat kawin mereka kan bertumpuk, posisi buaya kawin kan gitu, betina di bawah, pejantannya di atas, biasanya kayak gitu, di air posisinya. Dalam keadaan seperti itu ditombak ya, ditombak agar keduanya ini terkena oleh satu tombak. Otomatis nggak bisa pisah karena tombaknya menusuk kedua ekor dari buaya ini, kedua binatang ini maksudnya gitu. Nah, otomatis mereka mati dong kena tombak gitu kan. Lalu diambillah uratnya, dimana kelamin jantannya sedang masuk ke kelamin betina. Itu nunggu proses kayak gitu luar biasa banget pastinya. Dari proses ngambilnya aja udah wow gitu kan, buaya gitu loh, ngeri banget. Ditombaklah buaya tersebut dalam kondisi kawin dan diambil urat ya, diambil urat punggung dari ujung kepala sampai ujung ekor. Nah, urat ini akan berbentuk seperti benang, layaknya benang gitu teman-teman. Dari urat pejantan sama urat betinanya nanti akan disatukan atau dipilin, bahasanya digelung-gelung gitu loh teman, digelung-gelung gitu ya. Nah, setelah digulung itu nanti dia akan disimpan di dalam sebuah botol atau di dalam wadah apapun gitu teman-teman. Saya seperti dikelilingi sesuatu di sini, seperti ada suara-suara gitu. Nah, nanti disimpan. Ini akan berfungsi untuk pengasihan teman-teman, sangat powerful itu menurut informasinya. Kalau saya sendiri nggak tahu ya, saya nggak punya itu. Nah, ini jadi tali Roma. Dan ada juga beberapa pola yang dari urat ini nanti akan dipilin ulang dengan benang-benang khusus ya teman-teman, benang-benang khusus, dan warnanya pun khusus, nggak boleh sembarangan warna benang. Ada yang benang berwarna merah, biru itu umumnya, dan putih itu kayak gitu. Nah, di tengahnya itu ada dua urat buaya pejantan dan betina yang diambil pada saat mereka sedang kawin, ditombak sehingga mereka mati dalam keadaan tetap nempel gitu teman-teman. Digulunglah dengan itu, digunakan sebagai jimat. Nah, nanti akan disimpan di dalam botol atau di dalam bukur atau wadah tertentu yang harus terus mendapat minyak. Nah, minyaknya pun beragam, bervariasi gitu kan, macam-macam tergantung dari si pemiliknya gitu kan. Itu kayak gitu. Kemudian cara penggunaannya yang saya pahami itu ada yang mengambil minyaknya lalu dioles ke alis, ke jidat, intinya ke wajah lah pada bagian tertentu. Apa yang akan ditujukan? Kalau ke alis, agar setiap tatapannya itu menaklukkan lawan jenis.
Kalau yang pakai cewek berarti nanti cowok itu gampang sekali. Kalau ditatap langsung luluh gitu teman-teman. Keren kan? Wis, mantap jiwa. Pokoknya jos gandos lah. Kemudian berikutnya adalah ada yang hanya dihirup aromanya saja. Jadi dia di dalam botol khusus, ada minyak wanginya gitu teman-teman. Minyak khusus lah ya. Nah, minyak khusus ini setiap hendak digunakan itu dibuka tutupnya, dihirup-hirup saja. Biar aroma atau hawanya ini kena muka. Maka seketika itu juga ketika akan digunakan ya, nanti siapa yang lihat wajah orang itu akan nampak keren sekali, cantik sekali atau ganteng sekali. Itu sih katanya pengaruh-pengaruhnya seperti itu. Dan minyak-minyak ini akan ada habisnya, nanti harus diisi ulang, refill ya, modelnya itu mode refill gitu teman-teman. Minyaknya itu versi yang tertinggi menurut pengalaman dan info yang bisa saya pahami itu loh. Ada juga berbagai jenis tali roma yang lain. Ada juga tali roma yang dari cacing tanah yang cacing khusus itu ya, bukan sembarang cacing itu kan, dia di dalam tanah. Dan ini cacing merah yang panjangnya itu bisa sampai 50 cm, itu panjang sekali. Nah, dia akan dipanggil dengan berbagai metode, nanti cacing itu akan keluar dari dalam tanah-tanah khusus, bukan sembarang tanah juga gitu, bukan sembarang kebun gitu kan. Nanti keluar cacingnya ini biasanya sejodoh-sejodoh. Dan biasanya satu pejantan cacing jenis ini itu ada betinanya mencapai 3, 5 bahkan 7. Itu kayak gitu, dan mereka selalu ganjil teman-teman. Itu kalau 3 ya jantan 1 betina 2, 5 ya bisa jantan 2 betinanya yang 3, atau jantan 1 betinanya 4. Kalau 7 gitu, itu sih jarang. Untuk jenis yang ini jarang, tapi versi itu tetap ada pemanggilan metode kayak gitu. Nanti dia itu keluar bak cacing gitu, tapi dia itu merona gitu teman-teman, menyala. Nah, nanti kalau ada yang berhasil menangkap, ketika dipegang dia itu seperti benang ya, benang wool gitu, panjangnya sekitar 50 cm. Nah, benang itu lebih dianggap goib ya, karena tadinya kayak cacing berjalan gitu, kemudian ditangkap jadi benang. Tapi secara logika agak sulit untuk yang versi ini. Tapi yang versi yang paling umum ya jenis yang ini, itu kayak gitu. Media tempat pengambilannya bisa di air ya, ada di air, di tempat sungai yang ada seperti apa ya, kayak bendungan gitu tapi alami, bukan bendungan buatan. Jadi kayak ada air terus jatuh, itu kayak air terjun gitu, tapi pendek lah, kayak bendungan gitu cuma pendek, tapi alami, bukan bendungan, itu buatan alam itu. Nah, di situ akan tinggal lah makhluk-makhluk ini ya. Kalau di air kayak gitu, jadi 4 titik penjuru harus dinyalakan berbagai sarana seperti dupa atau hiu atau apapun. Nanti si pelaku ritual akan nyemplung ke dalam airnya dan melakukan berbagai hal. Nanti dari arah bawah air terjun kecil ini ya, entah tingginya semeter gitu teman-teman, yang penting air gejulukan lah. Apa sih bahasanya, kayak kalian itu di pinggir sungai gitu, atau di sungai, ada sungai terus tiba-tiba airnya ngejeluk gitu, kayak air terjun lah cuma pendek gitu, jadi kayak air di bendung gitu. Nah, di balik itu biasanya tinggallah makhluk-makhluk jenis ini yang nanti akan keluar dari bawah belakang air ini, dan dia akan keluar semuanya. Nah, nanti si pelaku ini akan menangkap sebisanya itu. Kalau bisa sejodoh ya lebih bagus, kalau bisa satu ya luar biasa. Cuman nanti beruntungnya nangkapnya yang jantan atau yang betinanya itu teman-teman. Kalau dia dapatnya yang betina, maka itu akan sangat worth it ya, maksudnya bagi orang yang memiliki tujuan tertentu, akan untuk cewek atau untuk laki-laki. Nah, konon kabarnya kalau laki-laki itu harus tangkap jenis pejantannya, kalau untuk digunakan untuk perempuan itu tangkap jenis betinanya. Itu sih menurut info. Kalau saya sendiri nggak tahu persisnya kayak gimana gitu teman-teman. Nah, kemudian sambung
daripada fungsi dan kegunaannya ya sama pengasian, dan dia itu berbentuk tali atau benang gitu. Dan ini akan dipadu-padankan dengan jimat lain yang disebut buli-buli, teman-teman. Buli-buli, banyak orang buli-buli itu biasanya di pepohonan itu kan, seringnya di pohon nangka. Nah, buli-buli yang versi ini tuh sebenarnya berbentuk bulat ya, bulat, ada lubang di tengahnya seperti kendil, yang sering disebut sebagai kelending mungil ya teman-teman. Buli-buli ini sering disebut juga sebagai kelending mungil. Dia seperti batu kecil, kendil lah, kayak kendil persis, ada tengkuknya di lehernya, terus tengahnya ada lubang. Nah, ini juga sepasang ya, kelending mungil itu sepasang, tapi satu pun boleh. Nah, tali Roma ini jika digabungkan dengan kelending mungil ini sangat powerful sekali, nggak ada yang bisa menolak. Itu menurut info yang saya pahami ya teman-teman. Jadi dari kelending mungil ini nanti diikat dengan si tali Roma itu ya. Nah, nanti untuk ritualnya kelending mungil ini kalau tunggal bisa, kalau double bisa. Itu sepasang biasanya kalau kelending mungil itu. Lah, nanti dari ujung tali Roma ini diikat ke satu kelendingnya lagi, ujungnya lagi diikat ke satu kelendingnya lagi, dipegang bagian tengahnya, kemudian nyalakan kemenyan, sediakan kembang 7 rupa, air kelapa muda dan sebagainya, lalu baca mantra-mantranya. Gitu. Mantranya macam-macam, teman-teman. Versi Jawa ada, versi Sunda, mungkin versi luar daerah tanah Jawa juga mungkin ada ya. Mantranya itu intinya kalau dalam bahasa Indonesia arti mantranya adalah saya menginginkan seseorang dengan tujuan untuk menjadi pasangan, dan saya menyerahkan hidup dan meliputkan segala pikiran saya kepadanya. Dengan nama siapa, harus dia keturunannya siapa. Ini biasanya dalam mantra itu si fulan binti fulan gitu kan. Kalau dalam bahasa Jawanya saya muter neluh rasa sak jagating raga kanggo si A, keturunan atau anak, bin tetap pakai bin, dalam Jawa pun bin, atau ono anak dari itu kalau dalam bahasa Indonesianya, putranipun putrinipun, katakanlah seperti itu. Rogo turunan kalau dalam bahasa mantranya itu neluh rasa muter jagat raga kago si. Nah, ini menyebut namanya, raga turunane siapa gitu, disebutlah nama di situ. Lah nanti si tali Roma dan kelending mungil ini akan bergerak begitu. Dan bergeraknya pun ada dua makna ya. Kalau dia bergerak ke kanan itu pertanda baik, kalau dia bergerak ke kiri maka butuh proses lagi. Istilahnya itu bisa ada bentuk tameng. Jadi si target ini punya cover yang kuat sehingga si kelending ini menyampaikan begini, ada rotasi yang berbeda. Itu informasinya. Ya, pasti ada di antara kalian yang memahami tentang hal-hal seperti ini ya. Mungkin berbeda versinya dengan saya. Kalau saya yang pahami ya gitu. Itu the power of gendam atau pelet versi tali Roma dan kelending mungil adalah satu kesatuan yang sangat powerful. Tapi kalau yang beredar secara umum di tengah masyarakat yaitu adalah tali Roma aja udah sangat bagus. Kelending mungil tok nanti talinya pakai tali biasa pun sudah bisa sangat bagus. Tapi semua kembali bahwa itu hanyalah sebuah metode atau cara berbagai kreasi ya, kreativitas manusia yang dikembangkan dengan perpaduan dunia mistis atau dunia-dunia gaib. Tapi semua kembali tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan, melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kayak gitu. Ini cukup panjang saya mukadimah di sini, dan saya katakan saya tidak akan eksplor keliling-keliling itu, enggak.
saya lebih banyak menyampaikan pemahaman saya kepada teman-teman dalam season-season ini gitu teman-teman. Selain kondisi yang sudah mulai menua dan juga mulai sibuk sekali di bengkel, jadi mohon maklum dan pemahamannya. Barangkali teman-teman yang lebih seneng acara cari-cari hantu, ngejar-ngejar hantu atau explore-explore gitu, bisa dicek di channel-channel yang lain. Di channel anak-anak kasegeran di Gas Cengat juga masih mode explorer gitu teman-teman. Oke, sudah hampir 23 menit saya di sini ngobrol dengan teman-teman. Kita ke poin utamanya, yaitu di sini itu menurut infonya ada kelenting mungil ya teman-teman, atau yang sering disebut sebagai buli-buli. Itu kayak gitu. Walaupun ada buli-buli sendiri, ada yang bukan kelenting mungil, ada versi lain. Tapi di sini saya berbicara tentang buli-buli si kelenting mungil yang menurut info ada di sekitaran sini. Dan pohon kelapa bolong ini katanya adalah rumah tinggal sesuatu juga. Bahkan tali Roma pun ada. Itu kayak gitu. Nah, kita akan coba apakah mau muncul di hadapan kita teman-teman semua. Kalau beruntung ya alhamdulillah, kalau tidak ya gak apa-apa lah, kita kan orang cari pengalaman aja toh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin teman-teman semuanya. Apapun itu saya tidak bisa menjelaskan terlalu luas. Allahu Akbar. Oke teman-teman, saya seperti ada sesuatu di samping saya. Intinya apapun itu ya entahlah, bisa jadi itu hanya tipu muslihat bangsa jin yang mencoba menggoda, mencoba untuk mempengaruhi pikiran penonton ataupun pikiran saya di sini. Namun ya kita nggak mau ambil bagian dalam hal itu. Wis bencor kewae, mau kayak gimana, mau seperti apa, mbuh aku ra urus. Intinya sekali lagi kepada teman-temanku semuanya, tidak ada kekuatan melainkan datangnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kehidupan kita itu ada bangsa jin yang akan terus mencoba mengajak kita ke jalan yang sesat, membawa kita ke dalam situasi yang salah, membawa kita ke dalam sebuah keyakinan yang keliru. Jika kalian memang kesulitan berjodoh, mungkin kalian ada kekeliruan, mungkin kalian ada kesalahan di dalam upaya mencari jodoh. Ya, pengasihan dan sebagainya itu hanyalah sebuah tipu muslihat dari bangsa setan agar kalian percaya dan mengikuti apa yang menjadi pikiran dalam diri kalian dari masukan-masukan ya, atau dari doktrin-doktrin bangsa jin agar kalian itu menyimpang daripada akidah. Begitulah berbagai ujian kehidupan. Jika kalian sekarang mengalami kesulitan, belum berjodoh, atau mungkin memiliki pasangan yang kesulitan, jangan sekali-kali kalian mendatangi dukun. Jangan. Pokoknya tetaplah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jika kalian diberi sulit, maka itu adalah ujian agar kau lebih siap untuk menghadapi kemudahan. Jika kau memang diberikan satu kerumitan, maka sesungguhnya engkau sedang disiapkan untuk menghadapi kelancaran dan kelancaran. Begitu ya teman-teman semuanya. Begitu saja dari saya tentang apa yang ada di sini. Ya, itu hanyalah tipu muslihat bangsa jin. Mereka sedang menggoda, mencoba menarik perhatian kita agar berusaha untuk mendekati atau bahkan mengambilnya. Itu kayak gitu. Sekian dulu dari saya untuk kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat. Dan next kita juga bahas-bahas hal yang lain. Jika kalian punya masukan atau pendapat, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Pasti saya baca semuanya, tapi untuk membalasnya mungkin saya tidak bisa membalasnya. Atau barangkali kalian punya sesuatu, benda-benda yang kalian yakini memiliki kekuatan-kekuatan, monggo bisa saling sharing dengan teman-teman yang lain. Tapi sekali lagi, di sosmed itu sangat rawan dan sangat berisiko. Jadi hati-hati sajalah dalam mempercayai hal-hal kayak gitu. Dan apapun itu, semua adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya di sini sudah seperti dingin sekali rasanya, teman-teman. Allahu Akbar. Aku itu seperti beku rasanya, teman-teman. Saya akan keluar lokasi. Dan lokasi ini sudah sering kita kunjungi, tapi banyak yang alhamdulillah belum kita ungkap, belum kita eksplorasi secara keseluruhan. Oke, begitu. Saya keluar dulu ya, teman-teman semuanya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang udah pada hadir. Terima kasih yang udah ikut berpartisipasi atau menemani saya malam hari ini. Salam sukses buat kalian semuanya. Salam bahagia, salam sejahtera, dan wow, anginnya kencang ini tiba-tiba, teman-teman. Astagfirullah. Kayak gitu aja lah. Oke, bye-bye.